Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Julia Putri dengan NPM 251186206167. Baik, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah atau UTS dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, atau keterampilan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman, latihan, atau pengajaran, dan perubahan tersebut bersifat relatif menetap. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan teratur agar tercapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian ada ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu menghasilkan perubahan dalam diri seseorang, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang kedua yaitu perubahan tersebut diperoleh melalui usaha atau pengalaman, bukan karena pertumbuhan fisik atau bawaan. Yang ketiga, perubahan bersifat relatif menetap dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, melibatkan proses mental yang aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Yang kelima, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Adapun ciri-ciri pembelajaran, yang pertama, dilakukan secara sengaja dan terencana dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Yang ketiga, memiliki materi atau isi pembelajaran yang disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan metode dan media yang sesuai untuk membantu proses pemahaman. Yang kelima, berlangsung dalam lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, memiliki sistem penilaian untuk mengukur keberhasilan proses dan hasilnya. Yang kedua yaitu tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Apa sih tujuan belajar? Tujuan belajar yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pemahaman baru. Yang kedua, mengembangkan keterampilan fisik, mental, maupun sosial. Yang ketiga, membentuk sikap, karakter, dan nilai-nilai positif dalam diri. Yang keempat, membantu seseorang memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang kelima, mencapai potensi diri secara maksimal untuk kehidupan yang lebih baik. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu membantu peserta didik mengalami proses perubahan perilaku sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Yang kedua, memastikan peserta didik menguasai materi, keterampilan, dan juga nilai yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya proses belajar secara efektif dan menyenangkan. Yang keempat, membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Dan yang kelima, mengukur dan menilai keberhasilan peserta didik dalam mencapai standar yang diharapkan. Kemudian ada prinsip belajar. Prinsip belajar itu yang pertama motivasi. Jadi belajar itu berjalan lebih efektif jika didasari keinginan atau dorongan yang kuat. Kemudian yang kedua ada keaktifan, yang dimana peserta didik ini harus terlibat aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif saja, tetapi juga harus bertanya dan mencari informasi lain. Yang ketiga, pengulangan, yaitu materi yang dipelajari perlu diulang agar melekat dan tidak mudah lupa. Yang keempat, tahapan. Jadi belajar itu dilakukan secara bertahap, dari yang sederhana hingga yang paling rumit lah. Kemudian yang kelima,
kesesuaian dengan kemampuan, yang dimana materi dan cara penyampaiannya itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik tersebut. Kemudian adapun prinsip dari pembelajaran, yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, yang dimana kegiatannya disusun sesuai kebutuhan, minat dan karakteristik peserta didik. Yang kedua berorientasi pada tujuan, yaitu seluruh kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga, keterpaduan dengan menggabungkan berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang. Yang keempat, keterlibatan yang aktif, yaitu melibatkan peserta didik dalam kegiatan diskusi, kemudian praktik, atau penemuan pengetahuan. Yang kelima, memanfaatkan sumber belajar dengan menggunakan berbagai media atau metode dan lingkungan yang mendukung pemahaman. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik, yaitu memberikan tanggapan atau penilaian secara berkala untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik, yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian, perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran, serta referensi dari teori behavioristik dan konstruktivistik. Yang pertama yaitu ada pengertian dari teori belajar behavioristik, yang dimana teori ini yaitu memandang bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai akibat dari adanya interaksi antara rangsangan atau stimulus yang diberikan lingkungan dan tanggapan atau respon yang ditunjukkan oleh individu. Menurut pandangan ini, pikiran atau proses mental yang terjadi di dalam diri individu itu dianggap tidak penting karena sulit diamati, sehingga yang menjadi fokus utama adalah apa yang terlihat secara nyata. Jadi belajar dianggap berhasil jika individu itu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, baik melalui pengulangan, pembiasaan, maupun pemberian penguatan. Adapun pengertian dari teori konstruktivistik, yaitu teori belajar yang memandang bahwa pengetahuan tidak dapat sekedar dipindahkan dari guru ke siswa, melainkan harus dibangun atau dibentuk secara aktif oleh siswa itu sendiri. Jadi belajar itu dianggap sebagai proses penggabungan antara pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Setiap individu itu membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan cara pandang dan latar belakang. Kemudian pengalaman yang berbeda-beda. Namun pandangan ini, proses berpikir dan pemahaman siswa jauh lebih penting daripada sekedar menghafal. Proses berpikir dan pemahaman siswa jauh lebih penting daripada sekedar menghafal informasi. Belajar dianggap berhasil jika siswa mampu mengembangkan pemahaman dan bermakna, dan juga mampu menerapkan dalam berbagai situasi. Perbedaan dari teori behavioristik yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Pengetahuan dianggap sebagai suatu yang sudah jadi dan berasal dari luar diri siswa yang kemudian diserap dan dihafalkan oleh siswa. Yang kedua, peran siswa. Siswa berperan pasif, hanya menerima informasi dan menyesuaikan diri dengan apa yang diajarkan oleh guru atau lingkungan. Yang ketiga, peran guru. Yaitu guru memegang peran sentral dan menjadi sumber utama pengetahuan. Guru itu bertugas menyampaikan materi, mengatur proses pembelajaran, serta memberikan penguatan atau hukuman agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang keempat, fokus pembelajaran. Teori ini lebih menekankan pada hasil pembelajaran berupa perubahan perilaku yang terlihat, bukan pada proses berpikir atau pemahaman siswa.
Yang kelima, ada cara belajar dengan mengandalkan pengulangan, latihan berulang, dan membiasakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Adapun perbedaan dari teori konstruktivistik, yang pertama, sumber pengetahuannya yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui proses berpikir dan interaksi dengan lingkungan, bukan hanya diterima dari luar. Kemudian peran siswa di sini sebagai siswa berperan aktif sebagai penemu dan pembangun pengetahuan. Mereka terlibat langsung dalam proses pembelajarannya, seperti bertanya, mengemukakan pendapat, dan mencoba memecahkan masalah. Yang ketiga, ada peran guru. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator saja dan sebagai pembimbing, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Guru hanya membantu menciptakan suasana yang mendukung siswa untuk belajar dan membangun pemahaman mereka sendiri. Yang keempat, fokus pembelajaran, yaitu lebih menekankan pada proses pembelajaran dan pemahaman siswa, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Yang kelima, cara belajar dengan mengutamakan metode yang melibatkan siswa secara aktif, contohnya seperti penemuan, diskusi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah. Adapun implementasi dari teori behavioristik, yang pertama menyampaikan materi belajar langsung dan sistematis, biasanya menggunakan metode ceramah atau penjelasan. Yang kedua, menggunakan sistem penghargaan dan hukum sebagai alat penguatan, misalnya memberikan nilai tinggi, pujian, atau hadiah kepada siswa yang berprestasi, serta memberikan teguran atau hukuman bagi yang tidak memenuhi aturan. Yang ketiga, melakukan latihan atau tugas berulang-ulang agar siswa terbiasa dan menguasai materi yang diajarkan. Yang keempat, menerapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur yang kemudian dijadikan acuan dalam penilaian keberhasilan siswa. Yang kelima, mengatur suasana kelas agar kondusif dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang keenam, menggunakan alat bantu pembelajaran yang dirancang untuk mempermudah penyampaian dan pembentukan perilaku tertentu. Kemudian ada implementasi pembelajaran dari teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang terbuka dan mendukung siswa untuk berani bertanya, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, penemuan, dan proyek yang menuntut siswa untuk berpikir dan mencari solusi secara mandiri maupun bersama teman. Yang ketiga, menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok untuk saling bertukar pendapat dan membangun pemahaman bersama. Yang kelima, menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang nyata dan relevan agar siswa lebih mudah membayangkan dan memahami materi. Yang keenam, menilai keberhasilan siswa tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga melihat proses berpikir dan usaha yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka memahaminya. Adapun sumber referensi yang saya dapatkan dari materi teori behavioristik, yaitu Salvin R.E. 2011, Psikolog Pendidikan, Teori dan Praktik Jakarta Index. Yang kedua, Suprijono A. 2012, Teori Belajar dan Pembelajaran, Yogyakarta Pustaka Pelajar. Kemudian referensi dari teori konstruktivistik, yang pertama dari Santrok JW 2014, Psikolog Pendidikan Jakarta Salemba Humanika. Yang kedua yaitu Trianto 2010, mendesain model pembelajaran inovatif progresif Jakarta Kencana.
Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.